Halo anak-anak kelas 10 yang terkasih, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam kondisi sehat, demikian juga dengan seluruh keluarga kalian semua. Puji Tuhan, hari ini kita dapat bertemu dalam pembelajaran ekonomi secara online. Dan pertama-tama, perkenalkan, saya adalah Ibu Ike yang akan membantu kalian untuk belajar ekonomi di kelas 10. Anak-anak, hari ini saya akan menjelaskan mengenai KIKD, kriteria penilaian, dan tata tertib dalam pembelajaran ekonomi. Mari kita perhatikan tabel berikut ini ya. Ini adalah tabel kompetensi inti dan kompetensi dasar dari mapel ekonomi. Untuk tabel sebelah kiri, ini adalah ranah pengetahuannya, sedangkan tabel sebelah kanan itu adalah untuk ranah keterampilan. KI dari mapel ekonomi itu adalah ini ya anak-anak, bisa dibaca ya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar atau materi yang akan kita pelajari bersama. Di semester 1 kita akan belajar mengenai konsep ilmu ekonomi, kemudian mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, kemudian peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, dan juga mengenai terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Ini adalah materi di semester 1. Sedangkan untuk semester 2, kita akan belajar mengenai lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia, kemudian mengenai bank sentral, dan juga sistem pembayaran serta alat pembayaran. Kemudian kita akan juga belajar mengenai badan usaha dalam perekonomian di Indonesia, lalu tentang koperasi, dan juga yang terakhir kita akan belajar mengenai konsep manajemen. Ini adalah materi di semester 2. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kriteria penilaian yang akan saya lakukan. Ada 3 aspek yang akan Bu Ika nilai, yaitu adalah aspek kognitif atau pengetahuan, psikomotorik atau keterampilan, dan juga afektif atau sikap. Ketiga-tiganya ini penting ya anak-anak, jadi tidak hanya pengetahuan saja yang penting, tidak, tetapi baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap itu ketiganya penting. Kemudian saya akan menjelaskan lebih lanjut, penilaian kognitif atau pengetahuan yang akan saya lakukan itu adalah dengan menggunakan yang pertama, tes tertulis yang dapat berupa pilihan ganda atau uraian, dan karena pembelajaran kita masih secara online, maka Bu Ika akan menggunakan platform sekolah kita untuk melakukan tes tertulis, yaitu di sekolah.com/muki. Atau dapat juga Bu Ika menggunakan Google Form. Ya, untuk tes lisan, Bu Ika akan lakukan ketika kita tatap muka secara online dengan menggunakan Google Meet. Lalu yang ketiga ada teknik penilaian yang saya lakukan adalah penugasan individual atau berupa tugas, yaitu yang pertama bisa berupa pekerjaan rumah atau PR, di mana jangka waktunya itu biasanya relatif singkat ya anak-anak dibandingkan dengan tugas yang berupa proyek. Proyek ini bisa berupa laporan, begitu ya. Nah, biasanya jangka waktunya lebih lama, sekitar 2-3 minggu. Lalu untuk jenis-jenis penilaian yang akan saya lakukan, yang pertama adalah saya akan melakukan penilaian harian atau biasa disebut ulangan. Penilaian harian akan saya lakukan 1 kali untuk setiap KD atau setiap kompetensi dasar. Sehingga contohnya begini anak-anak. Ketika kita sudah selesai mempelajari mengenai konsep ilmu ekonomi, maka di akhir pertemuan itu pasti Bu Ika akan mengadakan ulangan atau penilaian harian. Nah, jadi setiap KD itu akan ada 1 kali penilaian harian. Nah, jika anak-anak nilainya masih di bawah KKM mapel ekonomi yaitu 75, maka anak-anak dapat melakukan remedi atau perbaikan nilai supaya nilai kalian dapat tuntas begitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya akan ada penilaian tengah semester dan juga penilaian akhir semester.
lalu akan ada penugasan. Penugasan berupa pekerjaan rumah dan proyek ini tadi anak-anak. Lalu untuk nilai rapor, pengolahan nilai rapor yang akan saya lakukan adalah menggunakan presentase sebagai berikut. 40% nilai ulangan harian kalian, ditambah 20% tugas, 20% PTS, dan 20% PAS. Ya, ini adalah persentase pengolahan nilai rapor anak-anak. Kemudian untuk penilaian afektif kalian atau sikap kalian akan saya lakukan dengan melakukan pengamatan ketika proses belajar mengajar berlangsung. Seperti bagaimana kalian ketika berdiskusi atau keaktifan kalian selama pembelajaran berlangsung, kemudian apakah kalian mengerjakan tugas tepat waktu, apakah mentaati tata tertib pembelajaran dengan baik, kehadiran kalian apakah baik. Nah, seperti itu adalah hal-hal yang saya nilai untuk menilai kemampuan afektif atau sikap kalian. Kemudian penilaian psikomotorik itu terkait dengan keterampilan atau skill kalian yang akan didasarkan pada tes unjuk kerja kalian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tata tertib dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam pembelajaran ekonomi akan ada presensi kehadiran. Presensi kehadiran akan saya lakukan dengan menggunakan platform sekolah, yaitu sekolah.com/muki. Caranya bagaimana? Yaitu dengan anak-anak silakan login, masuk di sekolah.com/muki, masukkan ID dan password kalian gitu ya. Nah, ketika anak-anak login, maka di dalam rekap saya, kalian akan langsung tercatat hadir. Ketika kalian login selama pembelajaran ekonomi berlangsung. Jadi ketika pembelajaran ekonomi sudah dimulai atau masih berlangsung dan anak-anak login di sekolah.com, maka akan langsung terekap hadir dalam rekap absensi saya. Nah, absen akan otomatis tertutup ketika anak-anak atau ketika pembelajaran ekonomi telah berakhir. Nah, bagi yang tidak melakukan absensi di pembelajaran ekonomi, maka peserta didik akan terhitung tidak hadir atau tidak mengikuti pembelajaran ekonomi pada saat itu. Jadi, tolong diperhatikan ya anak-anak ya. Biasanya Bu Ika akan mengarahkan kalian untuk anak-anak silakan login di sekolah untuk mengakses materi dan juga tugas kalian gitu ya. Nah, ketika kalian login itu maka akan otomatis nanti terekap hadir dalam rekap absensi pembelajaran ekonomi pada hari itu. Nah, peserta didik setelah login di sekolah, silakan menyimak video pembelajaran dengan baik dari awal hingga akhir. Atau jika ada tugas, silakan dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh pada saat itu. Saya harapkan anak-anak tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas, dan sehingga anak-anak nanti tugasnya tidak menumpuk. Ya, langsung dikerjakan dengan baik karena Bapak Ibu guru pasti memberikan waktu yang cukup untuk anak-anak mengerjakan tugas. Nah, peserta didik harap mengumpulkan tugas tepat waktu. Jika tugas dikumpulkan melebihi tingkat waktu yang telah ditentukan, maka dengan terpaksa nilai akan saya kurangi. Peserta didik yang tidak mengumpulkan tugas 3 kali berturut-turut, maka hal itu akan saya informasikan kepada wali kelas dan juga BK tentunya, supaya juga nanti dapat diketahui orang tua peserta didik. Yang terakhir, pembelajaran tatap muka secara online akan dilakukan dengan aplikasi Google Meet dan ketika tatap muka online, presensi akan dilakukan secara langsung. Begitu ya anak-anak ya. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan KIKD, kriteria penilaian dan tata tertib pembelajaran ekonomi kelas 10. Jika ada yang masih anak-anak tidak mengerti, boleh untuk menghubungi Bu Ike melalui WA. Jangan sungkan anak-anak, silakan bertanya, tidak apa-apa. Dan saya berharap anak-anak semuanya semangat meskipun pembelajaran dilakukan secara online, tetap semangat belajar, lakukan yang terbaik sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, demikian juga dengan keluarga kita.
sehingga minggu depan kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran ekonomi dengan kondisi yang sehat. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.